Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dalam pandangan orientalis. Ada 5 pendapat tentang Nabi Muhammad SAW dalam pandangan orientalis. Yang pertama yaitu Muhammad sebagai setan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna, Nabi dan Rasul yang agung, serta tokoh sejarah yang berpengaruh di dunia, yang paling banyak difitnah, dicaci maki, dimusuhi, dikagumi oleh musuh-musuhnya, dan dicintai pula oleh sahabat dan umatnya. Sedangkan yang banyak memfitnah dan menuduh kepada Nabi Muhammad SAW adalah kaum orientalis, dengan tuduhan yang sangat keji dan tidak manusiawi, karena beliau dianggap sebagai setan, sebagaimana yang dituduhkan oleh Nicetas of Byzantium sebagai seorang orientalis Kristen yang tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW, dengan pernyataan bahwa Muhammad adalah sungguh-sungguh hendak menghancurkan agama Kristen dengan bantuan kekuatan setan. Tudingan Nicetas tersebut ketidaksukaan terhadap agama Nabi Muhammad SAW yang berkembang dengan cepat sehingga tidak dapat dibendung, sehingga Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai setan dan nabi palsu yang membawa petaka dan dosa serta mengajarkan keburukan dan kesesatan kepada manusia yang didukung oleh setan untuk melabui manusia. Pandangan ini dikuatkan pula oleh Peter the Venerable sebagai seorang orientalis Kristen, bahwa Muhammad tidak memenuhi kriteria sebagai seorang nabi karena tidak menunjukkan mukjizat dan ramalan-ramalan tepat sebagai persyarat seorang nabi, dan kitab sucinya merupakan karya diabolikal Muhammad, yang berarti Muhammad dipengaruhi setan karena Muhammad telah meracuni kaumnya dengan ajaran sesat. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai penipu. Muhammad SAW adalah penyebar kebenaran dan perdamaian karena beliau diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan untuk menyebarkan kepalsuan, tetapi keadilan dan kebenaran. Namun tuduhan orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW menjadi tanpa terkendali dengan akal yang sehat, karena beliau dituding sebagai setan, pencuri, pembunuh, perampok, pemalsu, pembohong, dan juga sebagai penipu yang ulung. Philip K. Hetty sebagai orientalis Kristen Lebanon menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang penipu yang lihai. Kalau Nabi dituding sebagai penipu yang lihai, berarti Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul palsu. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran sebagai mukjizat adalah palsu, bahkan menyampaikan risalahnya pun palsu, sehingga Muhammad SAW dianggap sebagai tukang sihir dan gila atau sakit jiwa. Pandangan orientalis tersebut tidak mencerminkan kejujuran, tetapi kebencian yang dihembuskan, termasuk juga Dante Alighieri sebagai seorang orientalis Prancis menyatakan bahwa Muhammad adalah pemuka dari jiwa-jiwa terkutuk yang membangkitkan perpecahan agama. Memang kaum orientalis tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa agama yang rahmatan alamin, karena mereka berusaha untuk memurbalikkan kebenaran karena mereka sudah kehilangan akal sehatnya, sehingga mereka asal menuduh tanpa sandaran jelas. Yang ketiga yaitu Muhammad sebagai free sect. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terhormat, Nabi dan Rasul yang mulia dan agung, serta memiliki akhlak yang mulia. Namun kaum orientalis tidak mengakui hal itu, walaupun mereka mengetahui tentang kepribadian Nabi Muhammad, tetapi karena kebencian, permusuhan dan ketakutan kepada Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah yang Islam yang sempurna dan menggema di seluruh dunia. Sebagaimana yang dituduhkan oleh Alois Sprenger bahwa Muhammad terkena penyakit jiwa atau menderita histeria. Begitu pula Gustav Well menegaskan bahwa Muhammad terkena penyakit epilepsi. Sedangkan Margolitz melihat kasus epilepsi pada keadaan jiwa Muhammad ketika menerima wahyu dengan mencucurkan keringat, pusing, dan kadang-kadang jatuh pingsan. Tuduhan kaum orientalis itu tidak meruntuhkan kewibawaan Muhammad SAW sebagai manusia maupun sebagai Rasul. Semua tuduhan tersebut tidak terbukti pada diri Nabi Muhammad SAW. Namun yang sangat menyakitkan bagi umat Nabi Muhammad SAW
adalah tuduhan tentang mengumbar syahwat atau peristek yang dituduhkan oleh orientalis seperti Thomas Aquinas bahwa Muhammad membawa Islam sebagai agama orang-orang murtad dari Kristen dan ajarannya berisikan syahwati, mempercampur adukan kebenaran dengan dongeng-dongeng lama dan kesesatan. Tuduhan orientalis terhadap Nabi Muhammad sebagai free sect tidak beralaskan karena beliau tidak melakukan itu. Bahwa Mahmud Hamdi Zakzouk menyatakan dengan tegas bahwa Muhammad adalah seorang pengumbar syahwat. Sangat tidak mungkin seorang Muhammad SAW yang pada masa remajanya dikenal sebagai pemuda yang sangat menjaga kehormatan diri, ketika mencapai usia lebih dari setengah abad tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuja seks. Yang keempat, Muhammad sebagai pembuat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan penutup semua risalah samawi. Beliau dibenarkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia serta penjelas dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Dalam hal ini, Muhammad Sahib menyatakan bahwa kaum orientalis hampir semua sama menyatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad. Berarti kaum orientalis percaya bahwa Bible bukan buatan manusia melainkan wahyu Tuhan, tetapi Al-Quran sebagai karangan Muhammad. Sebagaimana dinyatakan oleh Goldziher, Margelut, dan lain-lainnya bahwa Al-Quran adalah perkataan Muhammad sendiri dan sering diganti dan dirubah sesuai dengan situasi dakwah dan kondisi lingkungan. Tuduhan kaum orientalis tersebut dikuatkan pula oleh George Gesell sebagai seorang orientalis Inggris bahwa Muhammad tidak lain pengarang Al-Quran itu sendiri. Perancangnya dibantu oleh orang lain. Ini adalah masalah yang tidak diragukan lagi dan telah disepakati oleh semua orang. Yang kelima, Muhammad sebagai penyadur kitab Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Kristen sebagai agama samawi, termasuk juga Islam. Ketiga agama ini mempunyai kitab suci yang Tuhan turunnya kepadanya. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, untuk kaum Yahudi dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa, untuk kaum Kristen sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari konteks inilah kaum orientalis menuduh bahwa Muhammad banyak menyadur isi kandungan kitab Taurat dan Injil, sebagaimana yang dituduhkan oleh William Weir bahwa agama Yahudi dan Kristen telah memberi bibit pengetahuan kepada Muhammad. Kemudian daripadanya diproduksi di Al-Quran. Al-Quran bukan firman Allah, melainkan perkataan Muhammad. Tuduhan William Weir ini dikuatkan pula oleh Richard Bell bahwa Al-Quran dari tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi pengaruh Yahudi dan Kristen belum terjadi pada awal kenabian Muhammad. Begitu pula Nicholas of Cusa, sebagai seorang orientalis Jerman, menyatakan bahwa Muhammad ajaran agamanya berasal dari ajaran Kristen. Maka Islam dan penganutnya dapat kembali pada ajaran yang suci, yakni agama Kristen. Bagi MacDonald bahwa Al-Quran bersumber dari perjanjian lama yang dinyatakan melalui transmedium. Muhammad mengangkat bahwa martabat wahyu dalam taraf firman Tuhan sebagai pinjaman dari doktrin Kristen tentang logos. Berarti Al-Quran pada hakikatnya bersumber dari perjanjian lama yang diproduksi melalui cara mistis. Bahkan Islam dalam kenyataannya adalah semacam bid'ah Kristen yang diproduksi melalui patrologis. Dari berbagai tuduhan orientalis tersebut di atas, maka mereka tidak ada landasan yang kuat dalam menuding Nabi Muhammad SAW sebagai penyadur dari kitab suci Taurat maupun Injil yang terdapat dalam kitab Bible yang dipercaya oleh kaum Yahudi maupun Kristen. Walaupun ada kesamaan yang ada dalam Bible maupun Al-Quran, karena hal itu menjelaskan ajaran-ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad, berarti Al-Quran bukan menjiplak dari Bible apa yang dituduhkan oleh kaum orientalis selama ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.